usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Berbahagia kita untuk memulai dan menikmati hari ini. Maka sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang kami rasakan menjadi kebutuhan kehidupan kami. Tanpa firman Tuhan kami merasa kami tidak punya arah dan tidak punya pegangan dan tidak punya tujuan di dalam menjalani kehidupan kami. Oleh karena itu pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami dan pakailah hamba-Mu ini untuk menyuarakan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Sehingga melalui firman ini kami semakin dimampukan untuk mengenal Tuhan dan memahami kehendak Tuhan. Berbicaralah kepada kami, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman yang akan menjadi santapan hati kita, makanan rohani kita, diambil dari kitab Keluaran 20 ayat yang ke-15, demikian bunyinya. Jangan mencuri. Jangan mencuri, itulah yang disampaikan atau itulah bunyinya perintah Tuhan yang ke-8. Setiap tindakan yang disebut dengan mencuri itu dilarang. Kecuali mencuri hati, mencuri pandang, itu pun bisa berbahaya kalau diteruskan dan mendapat respon akan muncul sesuatu yang disebut dengan perselingkuhan. Oleh karena itu boleh kita katakan walaupun hanya sekedar mencuri hati, mencuri pandang, itu juga harus diperhatikan apa dampaknya. Selagi itu masih tidak punya dampak negatif, silakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada istilah bisa mencuri asal jangan ada yang kehilangan. Menurut firman Tuhan, ini juga dilarang. Walaupun kita katakan tidak ada yang kehilangan, boleh mencuri, tidak ada yang dirugikan dan sebagainya, tapi menurut firman ini yang kita sudah baca, itu juga dilarang oleh Tuhan. Mengapa dengan mencuri sebenarnya? Ada apa sebenarnya dengan mencuri? Mencuri itu adalah mengambil yang bukan milik kita, atau mengambil yang bukan hak kita, mengambil yang bukan kepunyaan kita. Jadi ketika kita mengambil apa yang bukan menjadi milik kita atau bukan menjadi hak kita, maka itu akan merugikan pihak yang lain. Mungkin yang dirugikan itu adalah orang lain, atau organisasi lain, atau perusahaan, atau apa saja. Di mana tempat seseorang itu
mengambil yang bukan haknya. Oleh karena itu, mari menghindari keinginan atau perbuatan kita dari kata mencuri. Kita hindari hidup kita, pikiran kita, keinginan kita dari tindakan mencuri. Bagaimana caranya? Karena bisa kita bayangkan ketika kita mencuri, hasil yang dari curian itu bisa dipakai kalau seandainya seseorang mencuri. Hasil curiannya itu dia pakaikan untuk kebutuhan hidup keluarganya atau orang yang ada di sekitarnya. Coba bayangkan jikalau ketika dia sudah menggunakan, memakan, menikmati hasil curian itu, maka darahnya atau anak-anaknya, tulang anak-anaknya bertumbuh dan berkembang dari perbuatan yang dilarang oleh Tuhan. Apa jadinya? Sekali lagi saya mau katakan, seandainya seseorang mencuri, mengambil yang bukan haknya untuk kebutuhan hidupnya, untuk kebutuhan keluarganya, darahnya berasal dari pekerjaan mencuri, dan tulang-tulang anaknya, saraf-saraf anaknya bertumbuh berkembang dari perbuatan yang dilarang oleh Tuhan. Bagaimana jadinya? Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk bisa kita terbebas dari perbuatan mencuri, marilah. Yang pertama, syukurilah apa yang kita miliki. Walaupun kita merasa kurang, syukurilah itu. Karena Tuhan sudah memberikan sesuai dengan kehendak-Nya apa yang harus kita miliki. Kemudian belajar mencukupkan apa yang ada. Kita belajar mencukupkan apa yang ada. Kalau memang hanya 100.000, cukupkanlah dengan yang 100.000. Dan kita minta hikmat dari Tuhan sehingga kita mampu mencukupkannya. Mengelola uang yang dianggap sedikit itu, Tuhan berikan kebijaksanaan. Dan kalau Tuhan berkati, walaupun sedikit, kita tidak akan kekurangan. Seperti seorang janda di kota Sarfat. Sedikit minyak, sedikit tepung, tapi tidak habis-habis. Dalam hidup kita juga bisa demikian terjadi. Walaupun sedikit bisa cukup, bisa tidak habis-habis. Tapi kalau bukan karena kehendak Tuhan, sekalipun banyak, bisa tetap kurang. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu saudaraku sekalian, mari kita jaga diri kita, kita pelihara hati kita pelihara hidup kita, arahkan pandangan kepada Tuhan, dan minta pertolongannya untuk Dia berbelas kasih kepada kita. Sehingga apapun yang kita butuhkan dalam hidup kita dan juga keluarga kita, Tuhan bisa berikan melalui berkat-berkat yang dengan segala macam cara bisa Tuhan berikan untuk kita. Oleh karena itu, marilah kita syukuri apa yang ada, kita cukupkan apa yang kita miliki untuk kehidupan kita. Maka hidup kita akan lebih tenang dan nyaman. Biarkanlah Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, kita patuhi firman-Nya. Karena ketika Tuhan katakan jangan, maka kalau kita melakukannya, pasti ada hukumannya. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang sudah kami dengarkan. Tolong kami untuk boleh merasakan dalam hidup kami bahwa Tuhan akan selalu bekerja dan berkarya untuk menolong kami dalam setiap kebutuhan kami. Sehingga jauhlah kekhawatiran, jauh dari pikiran yang jahat, terlebih-lebih jauh hati kami, tindakan kami, perbuatan kami yang bentuknya mencuri. Yakinkan kami Tuhan akan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Karena kami tahu bahwa di dalam Tuhan kami tidak akan kekurangan. Dan pada saat ini terkhusus kami berdoa kepada Tuhan tentang orang-orang yang kekurangan makanan. Orang-orang yang bekerja sebagai pengemis, pemulung, tukang becak, buruh bangunan atau buruh-buruh yang lain, entah buruh di ladang.
dan yang pekerjaannya tidak menentu, tidak tetap. Tuhan, semua saudara-saudara kami ini, orang-orang yang Tuhan tempatkan hidup di dunia ini, kami mohon Tuhan memelihara mereka dan mencukupkan keperluannya. Sehingga walaupun mereka merasa letih, Tuhan terus baharui kekuatannya dan Tuhan mencukupkan apa yang dia butuhkan. Inilah harapan kami dan kami percaya Tuhan adalah sumber segalanya. Dan Tuhan bisa memberikan apapun yang kami mau kalau itu kehendak Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, ajar kami untuk selalu mengandalkan berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh mensyukuri apa yang ada dan juga kami boleh mencukupkan apa yang kami miliki untuk kebutuhan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk selalu mengingat firman ini. Kami tidak mau mengambil apa yang bukan jadi milik kami. Inilah doa kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita pada hari ini. Biarlah damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran kita akan menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat untuk kita semua. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya